Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum meneruskan pelajaran pada hari ini, kita akan mereview atau mengulang kembali pelajaran minggu lalu tentang tauhid. Adik Lusati, apa arti tauhid? Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setelah tauhid, kita berkeyakinan, lalu kita timbul di situ akhlak yang mulia. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang akhlak Islam. Nah, jadi Bapak sebelum mulai pelajaran, Bapak maksud dulu kehadiran kalian. Yang pertama Ahmad Madeni, yang kedua M Mahdi, yang ketiga Waqiah, yang keempat si Abidjatul Hasanah. Ya ini semuanya ya. Iya. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri dan diiringi. Ya. Jadi saya Indonesia tanah airku, tak lupa padaku. Di sanalah aku berhidup, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya sudah silakan untuk kembali. Jadi, setelah dengan Indonesia Raya, kita rasa bersyukur terhadap keamanan negeri kita tercinta dan kedamaian. Lalu kita untuk menambah berkah ilmu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah ya Rabbil. Jadi untuk berikut ini Bapak akan menyampaikan daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita tentang akhlak Islam. Nah, jadi yang pertama adalah yaitu apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini.
Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak. Nah, apa itu akhlak? Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan akhlak. Judulnya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akidah akhlak dalam konsep Islam. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan metode Islam. Yang keenam, siswa dapat membiasakan meningkatkan kualitas akhlak. Nah, jadi sebelum kita mari menyimak dulu video tentang akhlak. Nah, di sini Bapak akan di YouTube tentang akhlak yang dibawakan oleh akhlak nah sini sih kalian 1, 2, 3. Kita sampai tolong dong, James. Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul katakan hal yang tidak lupa. Rasulullah katakan, apa yang bisa saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhir dari Muhammad, kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, kamu kama qala akhi Yusuf. Aku akan berkata sebagaimana saudara Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya telah jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, dan Yusuf mengatakan apa? La tahriba alaikum al-yawm. Anggap saja kalian tidak pernah salah. Nah, demikianlah kita sudah menyimak video tentang akhlak. Nanti Bapak akan membagi tugas kepada kalian, ada 4 kelompok, kemudian diskusikan. Juga nanti akan Bapak membagikan laporan kerja peserta didik. Jadi silakan bertanya nanti setelah kita berbagi tugas di kelompok dan bertanya kepada kelompok masing-masing. Kemudian di sini Bapak meneruskan pengertian akhlak. Nah, akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti yang A tabiat atau budi pekerti, yang B kebiasaan atau adat, yang C keperwiraan, kesetiaan dan kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada diri manusia yang melakukan perbuatan yang mudah tanpa mengusik pemikiran, pertimbangan dan penelitian. Jika keadaan hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik yang dipuji, menurut akal yang Islam disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak buruk. Nah, jadi kita akhlak itu ada 2, ada baik, ada buruk. Nah, apabila baik itu anaknya di surga, buahnya. Apabila buruk itu anak neraka. Nah, kemudian bagian A tadi, kemudian ada dalil tentang akhlak itu, ada hadis riwayat Hakim, hadis Nabi, nama buistu liutamima makalimat akhlak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi Rasulullah itu lahir ke dunia, diciptakan dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga, macam-macam akhlak. Jadi yang pertama akhlak al-wadiyah. Akhlak al-wadiyah itu artinya sakulail. Sakulail itu artinya BWN manusia, olahan manusia. Nah,
hasil daripada ulah pikir dan pengalaman manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah akhlak Islam. Akhlak Islam itu adalah norma atau aturan agama yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah, yaitu lewat Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu akhlak namanya Islam. Jadi akhlak terbagi dua, ada akhlak wadiyah, sekuler. Nah, akhlak itu dari manusia, ada istiadat, seperti uang bejak kita atau ada di Islam kok. Apabila ada terlanjur anjingnya bayar denda. Nah, itu adalah hukuman bagi orang yang melanggar dan membinasakan binatang peliharaan uang bejak. Itu akhlak wadiyah namanya uang manusia. Nah, dah. Kemudian yang berikutnya yaitu ciri-ciri akhlak Islam. Satu, kebaikan bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni. Nah, baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan dan keadaan waktu dan tempat apapun. Nah, apa artinya? Artinya akhlak murni, Islam yang murni, baik secara pribadi, masyarakat. Kalau akhlak kita kepada pribadi kayak apa? Misalnya aku karena jam 7 ini mandi anak sekolahan, tapi jam 7 mati. Nah, itu akhlak kepada diri kita sendiri dulu. Nah, kepada keluarga, misalnya membantu menyiapkan makanan untuk abah, untuk adik. Nah, untuk kakak juga bisa membantu untuk akhlak keluarga. Masyarakat apa kayak apa di masyarakat? Di masyarakat itu nah kayak desa pide jangan laju kayak itu. Nah, dan lingkungan kadang aku di tempat apapun. Nah, itu namanya akhlak al-khairiyah al-mutlaqah. Nah, itu artinya bersifat mutlak. Kemudian yang kedua, nah, kebaikan bersifat nyeluruh al-salahiyah al-ammah, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia dari segala zaman di semua tempat. Nah, jadi untuk umum seluruh dunia. Nah, kayak apa seluruh dunia nih? Misalnya kita membantu dalam kemanusiaan, membantu orang Sudan kelaparan, ulak tim kita ulak kano Sudan misalnya. Nah, itu akhlak yang ini membentuk ulang kelaparan. Kemudian yang ketiga yaitu tetap dan kontekstual. Nah, tapi kan di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah perubahan waktu dan dapat perubahan kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat kewajiban untuk harus dipatuhi atau al-ismal al-mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang melaksanakannya. Nah, jadi akhlak itu ada multi hukumannya bagi orang melaksanakan. Kita misalnya mencuri depan orang, itu orang ke polisi, dia polisi, bukti misalnya harus dapat hukuman. Nah, di medsos misalnya menyebarkan hoax. Nah, kita hoax tentang tetanggaku adalah dajjal dari iblis. Nah, kalau ini jadi itu termasuk akhlak yang buruk itu. Nah, jadi kalau dia pulang itu kelakuan dari memang kita nggak lebih. Jadi kalau ini, kemudian pengawasan yang menyuruh al-kabah al-mitah, yaitu Islam bersumber dari Tuhan, maka oleh-olehnya lebih dari Allah kita manusia. Jadi kalau kita belajar melakukan doa setelah ragu-ragu, kemudian akan menyelesaikan perbuatannya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia malah perbuatan yang salah lagi.
Kemudian selanjutnya saya meningkatkan kualitas akhlak. Nah, pertama melalui perumpamaan tamsil. Nah, kualitas akhlak bisa ditingkatkan melalui metode perumpamaan. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah agar menjadikan perumpamaan itu sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kisah surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 dan 1. Sesungguhnya Allah yang sedang membuat perumpamaan bagi nyamuk. Nah, atau yang tidak dari itu, mendapat orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan sebenarnya dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan apakah masa Allah menjadikan itu untuk perumpamaan. Ini yang bisa surah Al-Baqarah 261. Di sini adalah alat perumpamaan melalui daripada ayat Al-Quran. Nah, kemudian tadi yang kedua melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, jadi uswatun hasanah ini kebutuhan keteladanan sudah menjadi fitrah setiap manusia. Nah, dalam meningkatkan kualitas akhlak, Rasulullah SAW bersabda, sosok adalah sosok teladan yang kehidupan suami istri dalam kesabaran menghadapi keluarganya, dalam mengalahkan istri dengan baik, dan yang bersabda sebaik orang yang kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian bagi keluarganya, dan akulah orang yang paling baik di antara kalian bagi keluarganya. Nah, Rasulullah mencontohkan kepada kita tentang akhlak berkeluarga. Nah, bagaimana menyayangi istri, anak, suami, nah caranya. Kemudian, jadi melalui tadi keteladanan, lalu apa lagi? Kemudian di sekolah atau madrasah, nah udah sekolah atau memondok, murid itu sangat membutuhkan suri teladan yang dirinya langsung dari sejak dulu. Nah, pendidikannya, nah, gurunya kalau bukan kayak itu dia muridnya. Jadi hendaknya memiliki akhlak yang luhur, yang dipercaya dari Al-Quran dan jejak tentang Rasulullah. Nah, kemudian kesimpulannya. Jadi, akhir kesimpulan, manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia dan tak ada sempurnaan yang mulia yang berserta pada akhlak. Setiap tingkah laku mempunyai nilai. Tidak demikian tingkah laku hewan. Nah, manusia disebut sebagai makhluk bersusila. Jika akhlaknya baik, berarti dia telah mampu mempertahankan agar martabat manusia yang sempurna dan mulia. Nah, jadi seperti supaya kita ada di binatang dalam surah Al-Alaq ayat 109, walaqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsirun biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami istirahatkan di jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memenuhi ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak menggunakan ayat-ayat dan kuasa Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lagi sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, jadi kenapa kayak di hewan mati banyak manusia nggak kayak tikus, kepala, nggak kayak babi? Karena dia mempunyai sifat binatang. Nggak kayak wage, jadinya, macam-macam lagi kalau itu diambil. Kalau itu kan sifatnya hendak ngakus. Nah, jadi mungkin kalian sudah dipahami ini
pelajaran kita pada hari ini. Jadi kelompok mana nanti kelompok A akan maju membicarakan masalah akhlak. Jadi karena masalah peningkatan akhlak yang kelompok C metode nah tentang akhlak. Jadi mungkin demikian pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau sudah sehat, maka kita mudah-mudahan bertemu minggu yang akan datang. Amin. Berikutnya dan melaksanakan tugas-tugas masing-masing kelompok. Jadi kerjasamalah, hormatilah kawan, jangan anak menjadi diberikan awal diberitakan suami saja menjadi. Nah, itu termasuk akhlak yang tidak baik, yang tidak mempunyai sifat gotong royong. Nah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pertemuan